saya Nur Arifah Taski dari Prodi Gizi Stikes Mitra Keluarga. Kali ini saya akan melakukan pengamatan tentang, yaitu yang pertama pengamatan tentang bahan ikan dan udang, yang kedua pengamatan tentang bahan daging dan unggas. Kali ini saya akan melakukan pengamatan mengenai ciri-ciri bagaimana ikan dan udang yang segar dan tidak segar. Yang kedua bagaimana ciri-ciri daging dan unggas yang segar dan yang tidak segar. Sebelum melakukan pengamatan, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Lalu menggunakan masker untuk keamanan pada makanan agar tidak terjadi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Pengamatan yang pertama yaitu pada ikan. Ikan yang saya gunakan yaitu ikan mujair dan udang. Pada pengamatan ikan, saya akan menyebutkan ciri-ciri atau mutu ikan segar yang layak untuk dikonsumsi. Yang pertama, pada ikan segar, insangnya berwarna merah tua tanpa adanya lendir. Apabila insang ikan berwarna merah coklat sampai keabu-abuan, itu tanda bahwa ikan tersebut sudah tidak segar. Yang kedua, pada ikan segar beraroma amis, seperti bau rumput laut. Apabila pada ikan baunya menusuk, berubah menjadi bau busuk, itu tanda bahwa ikan tersebut sudah tidak segar. Yang ketiga, pada tekstur ikan segar ini elastis, atau saat ditekan, daging akan kembali seperti semula dan tidak ada bekas jari. Apabila tekstur ikan kaku dan jika ditekan terdapat bekas jari, maka daging ikan tersebut sudah tidak segar. Yang keempat, pada sisik ikan segar memiliki sisik yang keras, tidak mudah rontok, melekat kuat, dan mengkilat. Apabila sisik ikan banyak yang terlepas dan lama-lama menghilang, itu tanda bahwa ikan tersebut sudah tidak segar. Selanjutnya yang kelima, pada mata ikan segar ini memiliki warna jernih, pupilnya hitam menonjol dengan kornea jernih, bola mata cembung dan cemerlang atau cerah. Apabila pupil warnanya kelabu, tertutup lendir, seperti putih susu, bola mata cekung dan keruh, itu tanda bahwa ikan tersebut sudah tidak segar. Pada pengamatan udang, saya akan menyebutkan ciri-ciri atau mutu udang segar yang layak untuk dikonsumsi. Yang pertama, pada kulit udang segar memiliki kulit yang berwarna jernih dan melekat kuat pada daging. Apabila kulit udang mudah rontok, itu tanda bahwa udang tersebut sudah tidak segar. Yang kedua, pada aroma udang segar memiliki aroma segar khas udang. Apabila aroma udang sudah tidak segar dan sedikit bau busuk, itu tanda udang tersebut sudah tidak segar. Yang ketiga, pada tekstur udang bila ditekan akan kembali seperti semula dan tidak ada bekas jari tangan. Apabila tekstur udang jika ditekan tidak kembali seperti semula dan terdapat bekas jari tangan, itu tandanya udang tersebut sudah tidak segar. Setelah mengetahui ciri-ciri kesegaran pada ikan dan udang, kemudian kita timbang untuk mengetahui berat kotornya. Yang pertama, pada ikan kita timbang berat kotornya. Berat kotor ikan memiliki sebesar 390 gram. Selanjutnya, yang kedua, kita timbang berat kotor udang. Berat kotor udang memiliki sebesar 10 gram. Setelah ikan disisihkan dan dibuang isi dalam perutnya serta insangnya, kita akan mulai memfilet ikan untuk mengetahui berat bersih ikan. Dan juga pada udang, buang kulit kepala, telur, dan buntut untuk mengetahui berapa berat bersih udang. Ini adalah hasil filet ikan yang sudah dipisahkan antara tulang dan daging. Dan ini adalah udang yang sudah dipisahkan antara kepala dan buntut. Mari kita hitung berat bersih keduanya. Dan pada ikan, berat bersihnya memiliki sebesar 100 gram. Dan pada udang
berat bersihnya memiliki 5 gram. Pada ikan dan udang yang sudah ditimbang berat kotor dan berat bersihnya, kita cuci terlebih dahulu menggunakan air agar kotoran dan sisa-sisa darah beku yang menempel di daging hilang. Kemudian setelah dicuci untuk mengetahui rasa, tekstur kematangannya, dan keempukan ikan dan udang, yaitu dengan cara direbus terlebih dahulu. Yang pertama, rebus air hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan ikan ke dalam dan tidak dicampurkan dengan bahan penyedap apapun. Tunggu sekitar 10-15 menit dan lakukan dengan cara yang sama pada udang. Ini adalah hasil perebusan ikan dan udang. Pada ikan memiliki tekstur kematangan yang empuk, lembut, dan rasanya yang gurih. Selanjutnya pada udang memiliki tekstur kematangan yang kenyal, lembut, rasanya yang manis. Pengamatan yang kedua yaitu daging dan unggas. Daging yang saya gunakan yaitu daging sapi bagian paha depan dan unggas yang saya gunakan yaitu jenis unggas ayam ras bagian paha. Pada pengamatan daging sapi, saya akan menyebutkan ciri-ciri atau mutu daging yang segar yang layak dikonsumsi. Yang pertama, pada aroma daging segar memiliki khas bau daging. Apabila beraroma seperti mentega tengik, itu tandanya daging berasal dari hewan yang sakit dan daging tersebut sudah tidak segar. Yang kedua, pada warna daging segar adalah kecoklatan merah muda. Dan yang ketiga, pada tekstur daging yang segar memiliki tekstur yang kenyal dan padat. Dan apabila tekstur daging lembek, lunak, dan berlendir, itu tandanya bahwa daging tersebut sudah tidak segar. Pada pengamatan unggas ayam, saya akan menyebutkan ciri-ciri atau mutu unggas yang segar dan layak untuk dikonsumsi. Yang pertama, pada aroma ayam yang segar, tidak menyengat, tidak bau amis, dan tidak bau busuk. Apabila terdapat bau busuk dan bau menyengat, itu tandanya bahwa daging tersebut sudah tidak segar. Yang kedua, warna daging ayam segar adalah putih kekuningan. Yang ketiga, pada tekstur daging ayam segar tidak kencang dan lunak. Setelah mengetahui ciri-ciri kesegaran pada daging dan unggas, kemudian kita timbang untuk mengetahui berat kotornya. Berat kotor unggas ayam memiliki sebesar 120 gram. Dan untuk daging sapi tidak memiliki berat kotor karena dagingnya digunakan dapat dimakan semua dan tidak memiliki tulang. Untuk mengetahui berat bersih, pisahkan antara tulang dan daging pada daging unggas ayam. Ini adalah hasil daging unggas ayam yang sudah difilet, yang dipisahkan antara tulang dan daging, kemudian ditimbang untuk mengetahui berat bersihnya. Pada daging unggas ayam memiliki berat bersih memiliki 60 gram. Dan pada daging sapi, berat bersihnya memiliki 100 gram. Pada daging sapi dan daging unggas ayam yang sudah ditimbang berat kotor dan berat bersihnya, dicuci terlebih dahulu menggunakan air agar kotoran dan sisa-sisa darah beku yang menempel di daging hilang. Kemudian, setelah dicuci, untuk mengetahui rasa, tekstur kematangannya, dan keempukan daging sapi dan daging unggas ayam yaitu dengan cara direbus terlebih dahulu. Yang pertama, rebus air hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan daging sapi ke dalam dan tidak dicampurkan dengan bahan penyedap apapun. Tunggu sekitar 15-20 menit dan lakukan dengan cara yang sama pada daging unggas ayam.
Ini adalah hasil perebusan daging sapi dan daging unggas ayam. Pada daging sapi memiliki tekstur kematangan yang empuk, kenyal, dan sedikit kasar dan rasanya yang gurih. Selanjutnya pada daging unggas ayam memiliki tekstur kematangan yang empuk dan lembut dan rasanya pun gurih. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama, pada ikan dan udang. Ikan yang mati setelah penangkapan akan mengalami 3 fase secara berurutan, yaitu fase pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor mortis. Fase pre-rigor adalah fase di mana mutu dan kesegaran ikan sama seperti ketika masih hidup. Fase rigor mortis adalah fase di mana ikan memiliki kesegaran dan mutu seperti ketika masih hidup, namun kondisi tubuhnya secara bertahap menjadi kaku. Dan fase post rigor mortis adalah fase ikan yang mulai mengalami pembusukan daging. Selanjutnya, ciri-ciri ikan segar, yaitu yang pertama, insang ikan berwarna merah cemerlang atau merah tua dan tidak ada lendir. Yang kedua, aroma ikan beraroma amis seperti bau rumput laut. Yang ketiga, tekstur ikan elastis atau saat ditekan daging kembali seperti semula. Yang keempat, sisik ikan melekat kuat, mengkilat dengan tanda-tanda atau warna khusus, tertutup lendir, jernih, sisik masih utuh dan belum banyak yang hilang. Yang kelima, mata ikan memiliki warna jernih dan pupilnya hitam menonjol dengan kornea jernih, bola mata cembung dan cemerlang atau cerah. Selanjutnya, ciri-ciri ikan yang tidak segar, yaitu yang pertama, insangnya berwarna merah coklat sampai keabu-abuan, baunya menyengat dan lendir tebal. Yang kedua, aroma ikan baunya menusuk seperti bau asam asetat dan lama-kelamaan berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidung. Yang ketiga, tekstur ikan kaku dan jika dibengkokkan tidak dapat kembali ke bentuknya semula. Yang keempat, sisik ikan busuk banyak yang terlepas disertai tanda-tanda warna yang memudar dan lama-lama menghilang. Yang kelima, mata ikan memiliki kelabu tertutup, berlendir seperti putih susu, bola mata cekung dan keruh. Dan dapat disimpulkan bahwa ikan yang diamati merupakan ikan yang segar. Selanjutnya, ciri-ciri udang segar, yaitu yang pertama, kulit berwarna jernih melekat kuat pada daging udang. Yang kedua, aroma segar khas udang. Yang ketiga, tekstur daging apabila ditekan kembali seperti semula. Yang keempat, rasanya yang manis. Dan ciri-ciri udang tidak segar, yaitu yang pertama, sudah mulai ditandai adanya bercak hitam. Yang kedua, aromanya tidak segar. Yang ketiga, dagingnya lunak dan berlendir. Yang keempat, mata udang pucat. Dan dapat disimpulkan bahwa udang yang diamati merupakan udang yang segar. Yang kedua, pada daging dan unggas. Karakteristik kualitas daging merupakan karakteristik yang dinilai oleh konsumen dalam memenuhi palabilitasnya, berkaitan dengan penilaian sensorik atau organoleptik. Sehingga karakteristik kualitas pada daging menyangkut warna, keempukan, cita rasa atau flavor, dan kebasan atau juiciness. Secara organoleptik atau sensorik, warna dinilai oleh organ penglihatan, keempukan dinilai melalui peraba, dan pencicipan, yaitu gigi, tangan, dan lidah. Cita rasa dinilai melalui pencicipan dan penciuman, yaitu lidah dan hidung. Dan kebasahan dinilai oleh pencicipan, yaitu lidah. Karakteristik kualitas ini sering pula disebut sebagai eating quality atau kualitas makan. Selanjutnya, pada ciri-ciri daging segar, yaitu yang pertama, aroma khas daging segar. Yang kedua, warna daging merah terang dan kecoklatan merah muda. Yang ketiga, mempunyai rasa yang relatif gurih. Yang keempat, tekstur daging kenyal dan padat. Dan pada ciri-ciri daging tidak segar, yaitu yang pertama, aroma seperti mentega tengik atau bau busuk. Yang kedua, warna daging kebiruan. Yang ketiga, tekstur daging lembek dan berlendir, sehingga banyak dihinggapi lalat. Dan dapat disimpulkan bahwa daging yang diamati merupakan daging yang segar. Dan pada daging unggas, untuk memperoleh karkas ada 5 tahap yang dilalui, yaitu yang pertama, inspeksi antemortem, yaitu pemeriksaan penyakit dan kondisi abnormal ternak sebelum disembelih. Yang kedua, penyembelihan, pemotongan pembuluh darah, jalan nafas, dan jalan makanan. Yang ketiga, penuntasan darah. Yang keempat, dressing, pemisahan bagian kepala, kulit, dan jeroan dari tubuh ternak. Yang kelima, inspeksi pasca mortem. Selanjutnya, ciri-ciri unggas segar adalah yang pertama, aroma ayam yang segar tidak menyengat, tidak bau amis dan tidak bau busuk. Yang kedua, warna daging ayam segar adalah putih kekuningan. Yang ketiga, mempunyai rasa yang relatif gurih. Yang keempat, tekstur daging ayam segar tidak kencang dan lunak. Dan ciri-ciri unggas tidak segar adalah yang pertama, aroma menyengat dan bau busuk. Yang kedua, warna unggas pucat dan ada kebiruan. Yang ketiga, tekstur unggas lunak dan berlendir.
dan dapat disimpulkan bahwa unggas yang diamati merupakan unggas yang segar. Sekian dari pengamatan yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kedepannya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.